Nama saya adalah Aswin Andika Putra. Umur saya 15 tahun dan sekarang saya bersekolah di SMP Santa Ursula BSD. Saya hanyalah seorang siswa biasa. Namun, dalam kehidupan saya yang biasa ini, saya berniat untuk mengisinya dengan hal-hal yang luar biasa. Menurut saya, yang paling penting dalam hidup ini bukanlah siapa kita, namun apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, dan bagaimana kita mencapainya. Ya, saya ingin berbagi pengalaman tentang cita-cita saya dan bagaimana Tuhan menyertai saya dalam perjalanan saya untuk mengejar cita-cita saya. Saya lahir di Sorowako pada tanggal 2 Desember 2000. Sorowako, terdengar asing bukan? Sorowako adalah sebuah desa tambang kecil di Sulawesi Selatan. Disinilah awal saya mulai melihat betapa besar rencana Tuhan untuk saya. Apa yang kalian bayangkan tentang Sorowako setelah mendengar lokasinya? Terpencil? Tertinggal? Ya, dulu saya juga berpikir seperti itu. Namun demikian, beranjak dewasa, saya mulai sadar bahwa Sorowako dipenuhi dengan keindahan-keindahan khas Indonesia. Yang paling saya kagumi, Danau Matano. Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara. Apakah kalian pernah mendengarnya? Mungkin tidak. Tahun demi tahun saya lalui, dan saya mulai mencintai Sorowako. Dan yang paling saya cintai, sekolah dasar saya, SD YPS Singkole. Sekolah yang selalu mendukung saya dan membuat saya sadar akan potensi maksimal saya. Karena bimbingan tulus dari guru-guru saya bisa mencapai prestasi yang tidak pernah saya bayangkan akan saya capai. Semua diawali oleh inspirasi yang diberikan oleh kakak-kakak kelas saya yang berhasil menorehkan prestasi dalam bidang matematika di tingkat provinsi. Saat itu, saya duduk di kelas 2 SD, dan saya mulai berpikir, saya cukup menyukai matematika. Apakah saya bisa mengikuti lomba-lomba seperti itu? Apakah saya bisa berhasil hingga tingkat nasional? Beberapa tahun kemudian, inspirasi kecil itu membawa saya menuju kesempatan langka di mana saya bisa melakukan sesuatu yang benar-benar berkesan dalam hidup saya. International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO merupakan perlombaan matematika dan sains yang bergengsi di tingkat internasional. Tanpa target yang tinggi, saya pun mengikuti seleksi nasional yang pertama untuk mata pelajaran matematika. Hasilnya, saya berada pada peringkat 23 dari 50 peserta yang diambil. Awalnya, saya merasa sudah puas dengan pencapaian saya ini. Namun demikian, sebagian dari diri saya bertanya, apakah ini benar-benar target utama saya? Apakah ini yang selama ini saya impikan? Tidakkah saya mau untuk mencoba berusaha dan mengikuti seleksi untuk lomba tingkat internasional? Dipenuhi dengan rasa puas, posisi saya turun menjadi 29 dari 30 peserta yang diambil pada tahap 2. Saya pun berpikir, apakah ini akhir perjalanan saya? Apakah ini hasil dari kerja keras yang selama ini saya usahakan? Namun demikian, pola pikir saya berubah ketika bertemu dengan guru-guru saya. Guru-guru yang dengan tulus dan tanpa lelah membimbing saya. Pada saat itulah, saya memutuskan untuk berjuang dan bekerja lebih keras lagi agar bisa lolos untuk guru-guru saya. Meskipun begitu, rasa putus asa seringkali menghampiri saya. Saya sering berpikir, kemampuan matematika adalah bakat alami, sehingga tidak bisa ditingkatkan lagi. Ternyata, saya benar-benar salah.
dengan motivasi oleh orang-orang yang saya cintai, kerja keras, dan kebesaran Tuhan, posisi saya naik menjadi 11 dari 27 orang yang diambil pada tahap 3 dan 10 dari 11 orang yang diambil pada tahap terakhir. Ya, saat itu terasa seperti ini. Sebagai pelengkap, saya bahkan mendapatkan medali perunggu pada perlombaan tingkat internasional di India. Ya, saat itulah saat-saat terindah saya. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, saya harus meninggalkan Sarawak. Saat itu sangat berat dan menyedihkan bagi saya. Ketika saya mengetahui bahwa kehidupan saya tidak akan sama lagi, dan ketika saya harus meninggalkan hal-hal yang saya cintai. Saya pun pindah ke sini, dipenuhi kesedihan dan kepedihan. Namun kehidupan berjalan terus. Dan seperti yang dikatakan oleh pemain Dota 2 profesional, Daniel Dendi Sutin, one way to forget about pain is to do something that you will be in completely. Dan bagi saya, hal itu adalah Dota. Ya, Dota membuat saya melupakan kerinduan dan kesedihan saya akan Sarawak. Ketika bermain Dota bersama teman-teman, ya, itulah waktu paling menyenangkan saya. Hari demi hari saya lalui, dan perlahan rasa sedih itu berubah menjadi rasa syukur dan motivasi. Saya akhirnya sadar bahwa saya beruntung bisa mengalami masa kecil seperti itu, dikelilingi dengan lingkungan yang asri dan indah. Rasa cinta saya terhadap Sarawak perlahan berubah menjadi rasa cinta terhadap Indonesia. Rasa cinta inilah yang menuntun saya pada cita-cita saya, buat Indonesia menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara yang besar. Wakil rakyat, menteri, bahkan presiden, apapun itu. Belajar dari pengalaman, saya akan selalu menargetkan yang tertinggi. Dalam hal ini, presiden. Mungkin terdengar jauh dan sulit. Namun Steve Jobs pernah berkata, "Those who are crazy enough to think that they can change the world are those who can actually do it." Saya pernah mengalaminya. Dan saya beritahu bahwa perjalanan meraih cita-cita kita tidaklah mudah. Akan selalu ada cobaan, godaan, dan tantangan di hadapan kita yang akan terus mencoba untuk menjatuhkan kita. Dan terkadang mungkin mereka berhasil. Ya, akan ada saat-saat di mana sangat mudah bagi kita untuk menyerah. Saat-saat keputusasaan di mana kita terjatuh. Ketika cahaya impian-impian kita sangatlah redup. Dan ketika banyak orang yang ingin menjatuhkan kita lebih lagi. Pada keadaan tersebut, kita mungkin merasa sedih, kesal, putus asa, dan mungkin kita ingin menyerah saat itu juga.
menyerah dari hal-hal yang kita cintai, bahkan impian kita sendiri. Namun, pada saat itu jugalah ketika kita bisa melakukan hal-hal yang lebih hebat, ketika kita bisa menunjukkan yang terbaik dari diri kita, dan ketika kita bisa memutuskan untuk terus berjuang. Ingatlah semua hal-hal baik yang kita miliki, orang-orang yang kita cintai, yang percaya pada kita. Tuhan tahu bahwa kita bisa mengatasi setiap tantangan, seberapa berat pun itu. Tuhan tahu bahwa kita bisa memilih pilihan yang benar. Bertindaklah, majulah, percayalah, berusahalah, yakinlah, berserulah kepadanya dengan segenap hati kita, dan kita akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Keberhasilan kita dalam mencapai cita-cita kita ditentukan oleh komitmen dan kerja keras kita semua. Apakah cita-cita tersebut sepadan dengan hidup Anda? Apakah Anda bersedia mendedikasikan seluruh hidup Anda untuk cita-cita Anda tersebut? Itu adalah pilihan Anda. Namun jika Anda bersedia, maka tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menghentikan Anda. Tentu saja, Anda masih akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tapi, memangnya kenapa? Haruskah Anda takut? Haruskah Anda putus asa? Tidak. Lewatilah setiap tantangan dengan daya juang, keyakinan, serta bantuan dari Tuhan. Lewatilah setiap tantangan dengan senyuman dari hati Anda yang paling dalam. Senyuman yang penuh akan harapan bahwa Anda akhirnya akan berhasil. Jika Anda terus bersikap seperti itu, kehidupan suatu hari akan lelah coba membuat Anda terjatuh. Dan pada saat itulah Anda akan sangat bersyukur dan bahagia akan hidup Anda ketika Anda pada akhirnya